Pentingnya hak dan kewajiban. 1. Menjamin kebutuhan dasar. Hak memastikan bahwa individu mendapatkan kebutuhan dasar untuk hidup layak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. 2. Melindungi martabat manusia. Hak asasi manusia melindungi setiap individu dari diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil, sehingga martabatnya terjaga. 3. Menciptakan keadilan. Dengan adanya hak, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. 4. Mendorong partisipasi. Hak seperti hak berpendapat atau hak memilih memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di masyarakat. Pentingnya kewajiban. 1. Menjaga ketertiban sosial. Kewajiban seperti mematuhi hukum dan norma sosial menjaga agar masyarakat tetap teratur, aman, dan damai. 2. Membangun tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban mengajarkan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perannya dalam masyarakat. 3. Mendukung hak orang lain. Dengan memenuhi kewajiban kita secara tidak langsung memastikan bahwa hak orang lain juga dapat terpenuhi. Misalnya, kewajiban membayar pajak, mendukung hak masyarakat atas fasilitas umum. 4. Menciptakan keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting. Tanpa kewajiban, hak bisa menjadi tanpa batas dan justru merugikan orang lain. Pelanggaran hak adalah suatu tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengabaikan, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang atau sekelompok orang yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Sederhananya, pelanggaran hak terjadi ketika seseorang atau pihak lain tidak menghormati atau memenuhi hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan tidak melakukan atau tidak memenuhi suatu hal yang seharusnya wajib dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas sesuai dengan aturan, norma, kesepakatan, atau tuntutan yang berlaku. Singkatnya, pengingkaran kewajiban adalah melalaikan atau menolak untuk menjalankan tanggung jawab atau tugas yang sudah ditetapkan. Berikut ini contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Burang dan berangkat sekolah dulu ya? Ya. Dangdang, helmnya pakai dulu. Udah kesiangan Bu, ini juga lagi buru-buru. Mau sekalian jemput temen juga. Kita nggak pakai helm aman nggak? Aman, tenang aja. Apa-apa lah. Selamat pagi, Dek. Mohon maaf ada yang melanggar tata tertib lalu lintas. Contohnya tidak memakai helm. Aduh, mohon maaf banget Pak. Ini udah kesiangan, mau berangkat sekolah. Maaf, boleh lihat surat-suratnya? Maaf Pak, surat-suratnya ketinggalan di rumah. Tadi nggak saya bawa, soalnya saya tadi buru-buru berangkatnya. Ya udah, kalau gitu ikut Bapak ke kantor dulu ya. Iya Pak. Silakan masuk. Ya Pak. Kenapa ada yang nggak pakai helm? Mohon maaf, saya boleh lihat surat-suratnya? Mohon maaf Bu, tadi saya kesiangan. Surat-suratnya ketinggalan di rumah, nggak saya bawa. Ya udah kalau gitu, telepon orang tua yang bisa dihubungi. Ya udah Bu, bentar saya mau telepon orang tua saya dulu. Bentar Bu, orang tua saya lagi di sini datang. Assalamualaikum. Kata ibu juga pakai helm. Ibu, mohon maaf, anak saya izin mau berangkat sekolah, Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, anak Ibu telah melanggar aturan lalu lintas dengan tidak memakai helm. Untuk itu boleh saya melihat surat-suratnya? Ini, boleh. Biar saya lihat dulu ya. Ya Bu, silakan.
Oh, untuk itu pajaknya belum dibayar ya. Kalau misalnya ibu mau ngambil motornya, bisa bayar pajak terlebih dahulu di Samsat terdekat. Selanjutnya, dampak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada individu dan masyarakat. Yang pertama, dampak pelanggaran hak pada individu. Kerugian fisik dan psikologis. Fisik jika hak atas keamanan atau hidup dilanggar bisa menyebabkan cedera luka, bahkan kematian. Psikologis menimbulkan trauma, stres, kecemasan, depresi, rasa takut, marah, dan hilangnya kepercayaan diri. 2. Kerugian ekonomi atau material, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, penurunan pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, biaya pengobatan akibat pelanggaran. 3. Hambatan perkembangan diri, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak bisa mengakses layanan kesehatan, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. 4. Hilangnya kepercayaan, tidak percaya pada hukum, pemerintah, atau sesama warga masyarakat yang bisa mengarah pada isolasi sosial. 5. Perasaan tidak adil dan terpinggirkan, merasa tidak dihargai, tidak diakui, dan teralienasi dari masyarakat. Dampak pengingkaran kewajiban pada individu. 1. Sanksi hukum atau sosial, hukum denda, penjara, atau hukuman lain jika kewajiban yang diingkari berkaitan dengan hukum, misalnya tidak membayar pajak, melanggar lalu lintas, sosial dikucilkan, dicemooh, atau kehilangan reputasi baik di masyarakat. 2. Hilangnya kepercayaan orang lain, sulit dipercaya, sulit diajak kerjasama, dan dianggap tidak bertanggung jawab oleh orang lain. 3. Kerugian diri sendiri, misalnya tidak menjaga kesehatan atau mengingkari kewajiban terhadap diri sendiri bisa menyebabkan sakit. Tidak belajar, mengingkari kewajiban sebagai pelajar bisa menyebabkan nilai buruk. 4. Perasaan bersalah atau penyesalan meskipun terkadang tidak langsung terasa. Pengingkaran kewajiban bisa menimbulkan perasaan negatif pada diri sendiri. Bagi masyarakat, terganggunya ketertiban dan keamanan. Jika banyak individu mengingkari kewajiban, misalnya tidak mematuhi aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, akan terjadi kekacauan dan lingkungan yang tidak nyaman. 2. Penurunan kualitas pelayanan publik. Jika warga negara mengingkari kewajiban membayar pajak, maka pendapatan negara berkurang yang berdampak pada kualitas dan kuantitas fasilitas publik atau pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang bisa disediakan pemerintah. 3. Timbulnya kerugian bersama, contohnya jika banyak yang mengingkari kewajiban menjaga lingkungan, dampaknya banjir, polusi akan dirasakan oleh semua anggota masyarakat. 4. Memicu pelanggaran lain. Pengingkaran kewajiban satu pihak bisa memicu pihak lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkaran setan yang merusak tatanan sosial. 5. Melemahnya solidaritas sosial. Jika setiap individu hanya memikirkan haknya tanpa menjalankan kewajiban, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat akan luntur. Selanjutnya, upaya pencegahan dan penindakan meliputi peran lembaga hak asasi manusia, pendidikan dan kesadaran masyarakat, penegakan hukum. Yang pertama ada upaya pencegahan, meliputi menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesadaran bernegara. Yang kedua, upaya penindakan meliputi kepolisian, TNI, KPK, lembaga peradilan. Peran lembaga hak asasi manusia. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. 2. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM berkontribusi dalam mengadvokasi, melaporkan, dan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 1. Pendidikan kewarganegaraan, penyuluhan dan sosialisasi, penanaman nilai Pancasila. Yang terakhir ada penegakan hukum, pemerintah sebagai pemegang kewenangan, lembaga peradilan yang independen, dan pemberian sanksi yang adil.